Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan pembahasan soal latihan untuk utang obligasi. Di sini ada obligasi yang diterbitkan dengan nilai 900.000. Kemudian ada suku bunga parinya yaitu 8% atau yieldnya 8%, dengan suku kuponnya yaitu juga 8%. Di sini pembayaran untuk bunganya dibagi menjadi dua, yaitu Januari dan Juli. Nah, yang membedakan di sini adalah ketika suku bunga, ketika bunga tersebut dibayarkan dua kali, berarti beban bunganya harus diakui sepanjang jatuh tempo bulannya. Karena Januari ke 1 Juli itu ada 6 bulan, maka yang harus diakui adalah 6 bulan. Jadi pertama kita harus menghitung berapa sih dalam 1 tahun itu beban bunga obligasinya. Dapatnya dari mana beban bunga obligasi? Yaitu nilai utang obligasinya dikalikan persentase dari kuponnya, ketemu 72.000. Lalu kita mencari untuk berapa sih dalam 6 bulan tadi. Karena sudah ketemu 1 tahun kan gampang tuh ya, 1 tahun kan separuh, 6 bulan kan separuhnya 1 tahun, berarti tinggal dikalikan dibagi 2, ketemu 36.000. Perbedaannya 900 dikalikan 8% dibagi 2, atau paling mudah dikalikan 6 dibagi 2. Nah, di sini kita sudah ketemu beban bunga obligasinya. Lalu kita lakukan penjualan. Pertama, tanggal, jangan lupa karangan, masuk jeda 1 kolom, lalu dapat. Saat melakukan penjualan, jika menggunakan Excel, jangan lupa bagian sebelah debit itu berada di sisi sebelah kiri, lalu bagian sebelah kredit ada di sisi sebelah kanan, harus lebih menjorok. Yang pertama adalah saat penerbitan utang obligasinya. Tanggalnya 1 Januari 2012. Kita akan menerima kas saat penerbitan obligasi. Nilainya yaitu sebesar 900. Kalau ingin angkanya otomatis seperti ini, pertama kalian blok bagian D dan K, lalu ke numbering. Di sana kan ada angka, kalian pilih dolar. Nanti setelah ini desimalnya kalian kurangi 2 kali. Nah, karena jangan lupa ya, di sini dibayarkan setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Berarti tanggal 1 Juli kita harus melakukan pembayaran atas beban bunga. Karena yang dibayarkan itu adalah beban bunga, maka jumlahnya adalah beban bunga obligasi pada kas. Kalau saat Juli, kita kan langsung bayar ya. Jadi itu gampang, beban bunga pada kas. Beda lagi saat di 31 Desember. 31 Desember ini adalah saat kita melakukan yang namanya jurnal penyesuaian. Jadi, beban bunga antara tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember itu harus kita akui. Karena diakui tadilah, kita harus mencatat yang namanya beban bunga obligasi. Cuma dihapus saja, tapi belum dibayar. Kapan dibayarnya? Tanggal 1 Januari. Jadi, karena cuma dihapus saja, kita catatnya sebagai utang bunga obligasi. Nilainya sama untuk 6 bulan. 6 bulan dari mana? Dari 1 Juli ke 31 Desember. Kasih kotak untuk membedakan. Nanti di tanggal 1 Januari 2013 kita melakukan pembayaran atas beban bunga tadi. Tapi karena beban bunganya sudah diakui tahun sebelumnya, yang kita bayarkan adalah utang bunganya.
bayarkan dengan berarti kasnya berkurang ya. Nah, setelah itu kembali ke tanggal 1 Juli 2013. Di sana kita harus melakukan yang namanya pencatatan atas beban bunga obligasi yang kita bayarkan. 1 Juli 2013. Bunga obligasi ini berapa? Sama seperti tadi, 30. Kemudian tanggal 31 Desember mengakui penyesuaian. Sama di tahun 2013 ini sampai tahun 2016 nanti jurnalnya sama. Yang membedakan hanya tanggalnya saja. Ini bikin mudahnya, yaitu kan kalau tadi kan kita sama dengan lalu ke atas gitu ya. Di sini tuh kan ada tuh, dia ada di sisi F nomor 2. Nah, caranya paling gampang yaitu sama dengan F2. Gitu. Nah, lalu di tahun 2017 awal, yaitu tanggal 1 Januari 2017, kita harus melakukan yang namanya pembayaran untuk utang bunga obligasi yang sebelumnya sudah dihapus ke depan. Setelah itu, di tanggal itu juga kita harus mengakui yang namanya pelunasan atas utang obligasi. Kenapa? Karena tadi obligasinya cuma 5 tahun. Itu 5 tahun. Itu dari 2012 sampai 2017. Berapa nilai utang obligasinya? Nilainya yaitu sama seperti yang itu tadi, ya 900.000, dengan syarat nilai par atau yield sama dengan suku bunga kupon yang kita terbitkan. Selanjutnya, ini ada satu lagi contoh soal, yaitu ketika obligasi ini diterbitkan dengan diskon dan bunganya dibayar 1 tahun 2 kali setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Nah, yang pertama harus kita tekankan yaitu dia itu termasuk diskon atau premi sih. Kalau yieldnya itu lebih tinggi daripada kupon, berarti dia ada di diskon. Kalau yieldnya kurang dari kupon, berarti dia ada di premi. Itu ya. Nah, di sini yang pertama kita catat itu adalah nilai buku. Jadi obligasinya itu senilai 400.000 dengan obligasi yang dijual nilai bukunya 379
697. Berarti itu adalah nilai bukunya. Mana yang nanti harus kita catat terlebih dahulu? Yang nilai-nilai buku, tapi nanti yang harus kita lunasi adalah senilai nilai obligasinya. Di sini diterbitkannya tanggal 1 Januari 2012. Jatuh temponya 3 tahun. Berarti nanti penjualannya untuk 2012, 2013, 2014, dan saat pelunasannya nanti di 2015. Yang pertama, saat penerbitan obligasi. Sebelum itu, kita harus membuat yang namanya tabel amortisasi untuk obligasi. Di sini ada tanggal, bunga dibayarkan, beban bunga, amortisasi, dan nilai buku. Yang pertama adalah saat penerbitan, 1 Januari 2012. Jelas belum ada bunga yang dibayar dan tidak ada beban bunga yang diakui, dan tidak ada amortisasi. Yang ada adalah nilai buku. Baru di tanggal 1 Juli 2012 kita mencatat berapa sih bunganya. Sama seperti tadi, bunganya itu tadi harus dibagi berapa jumlah bulannya. Bunga yang dibayarkan yaitu dari mana? Dari 400.000 dikalikan nilai kuponnya yaitu 8%, lalu dikalikan dari Januari ke Juli itu ada ketemu 6 bulan. 1 tahun itu ada 12 bulan, jadi 6 bagi 12 gitu ya. Sama dengan beban bunganya. Beban bunganya kita dapatnya dari nilai buku. Sama dengan nilai bukunya dikali yieldnya 10%, kemudian dikali 6 dibagi 12. 6 dari mana? 6 bulan. 12 dari mana? 12 dari 1 tahun ada 12. Setelah ketemu, di sini kita yang untuk gampang buat ngeceknya, amortisasinya itu dapatnya dari gini. Kalau bunga dibayarkan itu lebih kecil dari beban bunga, berarti beban bunga dikurangi bunga dibayarkan. Tinggal dilihat aja, beban bunganya ini lebih kecil dari ini atau enggak. Beban bunganya lebih kecil dari bunga dibayarkan enggak. Kalau dia lebih kecil bunga dibayarkan, berarti tinggal dikurangi saja. Nah, setelah dikurangi tadi, ini dijumlahkan. Nilai buku ditambah amortisasi. 2012, lalu kita ke 1 Januari 2013. Bunga dibayarkannya sama rumusnya. Beban bunganya diperoleh dari nilai buku dikalikan 10% dikalikan 6 dibagi 12. Nilai buku ditambah dengan amortisasi. Kemudian 1 Juni 2013. Nilai buku dikalikan 10% dikalikan 6 dibagi 12. Itu Januari 2014. Dikalikan 10% dikali 6 dibagi 12. Amortisasinya beban bunga dikurangi bunga dibayarkan. Nilai buku yang sebelumnya ditambah dengan amortisasi. Pembulannya 400.000 dikali 8%.
berikan 10% dikali 6 dikali 12. Sekarang terakhir 1 Januari 2014. Nanti nilai buku akhir saat pelunasan ketemu 400.000. Di sini tinggal kita jurnal saat tanggal 1 Januari 2012 penerbitan obligasi kita akan membayar kas, ada utang obligasi. Ambil saja dari sini nilainya sesuai nilai buku ya saat penerbitan itu, karena itu adalah jumlah kas yang kita peroleh. Tapi nanti utang obligasinya harus berakhir dan kita bayarkan senilai penerbitannya, yaitu 400.000. Setelah itu di tanggal 1 Juli kita harus mencatat yang namanya penjualan lagi. Tinggal kita sama dengan, lalu kita arahkan ke arah beban bunga. Kemudian kalau sebelumnya utang bunga itu ya kan nggak ada, kita ganti dengan yang namanya kas. Tapi sebelum itu kita harus mencatat yang namanya utang obligasi. Kita dapat darinya amortisasi. Lalu kasnya dari bunga yang dibayarkan untuk 1 Juli. Kemudian tanggal 31 Desember kita harus melakukan yang namanya jurnal penyesuaian. Untuk apa? Sebelum membayarkan bunga yang di tanggal 1 Januari 2013. Kita akui beban bunga obligasinya, lalu berapa utang obligasinya, dan jumlah utang bunga ini. Utang bunga obligasinya kita ambil amortisasi, lalu dibayarkannya. Ini untuk tanggal tahun 2012. Sekarang kita ke tahun 2013. 2013 tanggal 1 Januari kita melakukan yang namanya pembayaran atas bunga obligasinya. Itu utang bunga obligasi nilainya 15. Selanjutnya kita mencatat untuk Juli 2013. Oke. Jumlahnya bukan bunga obligasi pada utang obligasi, lalu pada kas. Ini jadi 17. Memang perlu ketelitian tersendiri kalau mencatat yang namanya penjurnalan obligasi, terutama kalau kita sudah membuat yang namanya tabel amortisasinya. Tanggal 31 Desember mencatat atas penyesuaian dengan yang dibayarkan untuk 1 Januari 2014.
tanggal 1 Juli 2014. Terakhirnya untuk penyesuaian. Tanggal 1 Januari 2015 kita akan membuat yang namanya dua jurnal. Jurnal pertama untuk melakukan pembayaran atas bunga obligasi. Jurnal selanjutnya untuk mencatat nilai utang obligasi yang harus kita bayarkan. Kenapa sih ini kok bisa dapatnya 400.000? Nanti saya akan tunjukkan. Biar gampang kita tahu itu bisa 400.000, kita bisa membuat yang namanya buku besar. Kita buat bentuknya T-table ya. Sebelah sini adalah debit, sebelah sini adalah credit. Yang pertama, di tanggal 1 Januari itu ada kita mengeluarkan yang namanya utang obligasi. Karena utang berada di sebelah kredit. Kemudian di tanggal Juli itu juga ada di sebelah kredit, utang obligasi. 31 Desember juga sebelah kredit. Tanggal 1 Juli 2014, Desember 2017, Juli 2015, Desember 2014. Oke. Lalu kita jumlahkan. Maka itu adalah nilai buku dari utang obligasi. Oleh karena itu, saat utang obligasi ini dilakukan yang namanya pelunasan, kan dilunasi bukan 379,679 lagi, tapi tanggal 1 Januari 2015 yang harus kita lunasi adalah senilai total utang obligasi. Kalau tadi kita melakukan penerbitan obligasi dalam diskon, sekarang kita melakukan penerbitan obligasi dalam premi. Nah, bisa dibedakan ya, kalau diskon tadi nilainya itu lebih kecil, nilai bukunya lebih kecil. Kalau premi nilai bukunya lebih besar. Nah, ini sama diterbitkannya tanggal 1 Januari 2012 dan bunganya dibayarkan 1 tahun 2 kali, yaitu tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Jadi kita cari tanggalnya penerbitan, tanggal pembayaran bunga.
tanggal penerbitan kita mencatat senilai nilai buku. Kemudian beban bunganya nanti dilihat dari beban bunga dari obligasi dikalikan nilai buku. Sebelumnya kita cari dulu berapa sih bunga yang dibayarkan. Bunga yang dibayarkannya yaitu nilai obligasinya yaitu 500.000 dikalikan 8% dikalikan ini ya 6 bulan yaitu dari Januari ke Juni dibagi 12 bulan itu 1 tahun. Oke. Setelah itu kita mencari beban bunganya. Beban bunganya dapatnya dari nilai buku dikalikan yieldnya tadi yaitu suku bunga parinya 6% dikalikan 6 bulan dari Januari ke Juli 1, 2. Kemudian amortisasinya yaitu beban bunga dibayarkan dikurangi beban nilai buku ini dikurangi dengan amortisasi. Karena beban bunganya sama, bunga yang dibayarkannya sama, yang kita gerakan. Sebenarnya ini juga bisa kok juga untuk mempermudah menghitungkan. Saja. Nanti ketemu otomatis dia nilai bukunya 500. Gampang ya kalau itu ya. Jadi nggak sama di sini sama dengan nilai buku dikalikan 6% dikali 6 dikali 2 berasa di kotak Excel tinggal di drag saja. Output. Setelah itu kita melakukan yang namanya penjurnalan. Tanggal, keterangan, jangan lupa dikasih satu space lagi, lalu daily debit untuk tag. Mark cell lalu kita taruh ini biar angkanya otomatis. Jangan lupa kalau dikurangi 2 desimal. Pertama kita melakukan penjurnalan saat penerbitan. Kapan penerbitannya? Tanggal 1 Januari. Kalau pakai rumus sama dengan itu gampang sekali ya. Nah, kita melakukan penjurnalan kas pada utang obligasi. Oh ya, kalau nanti debitnya ini tidak di sebelah kiri dan kreditnya tidak lebih menjorok, nanti akan saya salahkan lagi loh ya. Jadi ini adalah kesempatan kalian terakhir untuk memperbaiki selanjutnya. Kita mencatat kasnya sesuai dengan nilai. Nah, ini seperti tadi, tanggal 1 Juli kita juga harus melakukan yang namanya penjurnalan. Oke. Bunga obligasi utang kas kalau tanggal 1 Juli 2012 dan aplikasinya sebesar 15.81 utang aplikasinya senilai amortisasi lalu kasnya bunga yang dibayarkan. Lalu tanggal 31 Desember untuk mengakui jumlah penyesuaian beban obligasi amortisasinya semua aplikasinya akan dibayarkan untuk tahun 2012 dan kita ke tahun 2013 1 Januari 2013 kita aplikasi pada kas. Kenapa pada kas? Karena beban bunganya sudah diakui dengan membatalkan pembayaran ke 1 Juli 2013.
2012, keuntungannya 15,88. Aplikasinya 442, pasnya nilai 10. Kemudian yang 31 Desember 2013. Tampil aplikasinya. Kemudian beban bunga aplikasinya kita cari aplikasinya sudah beban bunga aplikasinya terakhir saat pelunasan 1 Januari 2015. Utang bunga obligasi kas. Lalu di tanggal 1 Januari 2015 kita coba melakukan yang namanya pelunasan utang obligasi. Judulnya utang obligasi kas senilai 100. Kalau ingin tahu di mana sih dapatnya 500.000 ini, kita bisa bikin yang namanya buku besar. Kita buku besarnya pakai T-table. Nah, sih tetapi biar gampang aja gitu. Kalau mau yang bentuknya bergaris-garis juga nggak apa-apa nih sebenarnya. Kita potong sortir. Awalnya tanggal 1 Januari 2012 mengeluarkan aplikasi senilai 552. Lalu di tanggal 1 Juli aplikasi setelah dapat Desember 1 Juli 2013 Januari 2014 kemudian lagi 2021, kemudian 31 Desember ketemu lagi 458. Kita jumlahkan di sini kita jumlahkan sini. Di akhir di situ tanggal 31 itu ketemu 500.000. Ini dari mana? Sama nilainya kan nanti kalau dilihat balance ya sama aja sih legalnya 57,86 Oke, mudah ya, gampang kalau pakai Excel itu, asalkan kita mau mencoba. Baiklah, kalau gitu sekian pertemuan kita kali ini untuk pembahasan soal
kita bertemu lagi di materi selanjutnya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita melakukan yang namanya pembayaran beban bunga. Berapa beban bunga yang dibayarkan? Yaitu senilai beban bunga. Beban bunganya